Udah pulang tuh, Sa. Bagus dah. Tuh orang ngapa tiba-tiba bisa datang ke sini ya? Terus tadi gue kayak ngeliat dari jauh tuh, Rena kayak ketakutan ya ngeliat dia. Apa karena muka dia juga serem, terus juga kan emang matanya juga kan rada-rada serem kan ya? Atau jangan-jangan dia dikasih tau Panino lagi kalau Panino ada di sini. Kayaknya kalau Nino pun juga nggak tahu. Iya, Saya menghargai itu. saya minta maaf. Saya belum bisa memperkenalkan kamu dengan anak saya. It's okay. Saya cuma nggak mau dia tahu tentang masa lalu saya yang kelam. Yang lalu biarlah berlalu. Saya juga tidak minta warisan dari Mas Hartawan. Dan yang penting sekarang kami berdua sudah hidup bahagia. Ya nggak masalah buat saya. Sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya ini menyinggung perasaan Bu Sekar. Dan saya mau mengucapkan terima kasih karena Bu Sekar sudah mau mampir ke rumah saya. Dan saya minta maaf soal kejadian tadi antara Bu Sekar dan mama saya. Gak apa-apa, Al. Saya berharap Mama cepat sehat ya, karena saya sayang sekali dengan mama kamu. Kita dulu sahabatan. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya antar. Sa, makasih ya. Kamu udah mau nemenin dan juga bantuin aku buat deketin dengan Rena. Iya, sama-sama, No. Aku pun senang jadi perantara di antara kalian. Apalagi kan kamu ayahnya Rena. Jelas kamu berhak untuk ketemu sama Rena. Aku cuma bisa bantuin aja. Nah, itu udah benar cukup. Sekali lagi makasih banyak ya. Kamu pulang ke aku antar atau gimana? Enggak usah. Bijaksana banget ya kata-kata kamu. Kalau saya nggak ngelihat sendiri sih, mungkin saya nggak akan percaya ya sama kamu. Ngeselin banget sih Elsa malah cuek aja. Awas saja ya, aku tetap akan bikin perhitungan sama kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Bu Sarah mau bareng ke kantor sekalian? Boleh? Hati-hati ya. Makasih, Sa. Ya, No. Udah pulang tuh, Sa. Bagus dah. Tuh orang ngapa tiba-tiba bisa datang ke sini ya? Terus tadi gue kayak ngeliat dari jauh tuh, Rena kayak ketakutan ya ngeliat dia. Apa karena muka dia juga serem, terus juga kan emang matanya juga kan rada-rada serem kan ya? Atau jangan-jangan dia dikasih tau Panino lagi kalau Panino ada di sini. Kayaknya kalau Nino pun juga nggak tahu deh kalau Zara datang ke sini. Tapi kamu udah nggak usah khawatir. Saya nggak akan biarin perempuan jahat itu deket-deketin Rena lagi. Oh iya dong, jangan sampai dong. Kalau mau babak belur, mau dibejek-bejek, boleh. Tinggal bilang aja kapan mau gue hajar. Panino? Gimana? Ya sebenarnya saya nggak nyangka ya ketemu Panino di sini, apalagi sama Elsa. Oh. Iya, sebenarnya saya kesini juga karena saya baru dikasih tahu kalau ternyata Rena itu udah sembuh. Progresing kesehatan dia juga membaik. Makanya saya bahagia banget pengen langsung ketemu Rena. Jadi saya datangnya ke sini. Sepertinya Panino nggak ngerasa kalau aku ini lagi cemburu. Panino masih mau ketemu sama Reina ya? Iya, sebenarnya sih masih pengen ngobrol, tapi kan tadi alarm sekolah udah bunyi. Jadi Rena harus masuk kelas. Syukur aku tiba dengan tepat waktu. Sehingga Panino nggak jadi nanya-nanya sama Reina lebih jauh. Gimana ya cara menghindar biar Panino bertemu Reina terus? Aku harus cari cara. Biar
kedok aku nggak terbongkar dari mulutnya Reina. Pak Nino, sebenarnya saya sekalian mau kasih tahu ke Pak Nino kalau ada teman saya yang siapa tahu bisa menjadi investornya Pak Nino. Apa benar ada investor baru? Atau jangan-jangan sekedar trik untuk mengalihkan perhatian aku supaya nggak ketemu dengan Rena? Investor baru? Apa bisa dipercaya? Apa track recordnya bagus? Takutnya saya agak ragu soalnya. Saya yakin Pak Nino, teman saya ini bisa sangat dipercaya. Lagi kenal Pak Nino ragu ya? Siapa tahu kan dia bisa bantu Pak Nino. Nggak ada salahnya kan dicoba. Memang perusahaan lagi membutuhkan suntikan dana. Dicoba aja, siapa tahu benar investor yang aku perlukan. Kalau Bu Sarah pikir ini ada kesempatan yang baik ya, boleh. Kita meetingnya di mana? Nanti saya bicarakan lagi sama teman saya. Kalau bisa sih di kantor Pak Nino. Aku harus terus baik depan Pak Nino, agar Pak Nino nggak berpaling dari aku. Dan Pak Nino nggak percaya sama siapapun kecuali sama aku. Saya terima kasih banyak atas waktunya Bu Sekar ya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Iya. semuanya. Ya, biar diantar sama supir saya aja. Nggak, tolong diantar ya. Nggak usah, supir saya udah nunggu kok. Saya permisi dulu. Silakan Bu. Ibu Sekar mau langsung ke kantor, Bu? Iya. Aku sengaja bersusah payah bersandiwara seperti ini. Membiarkan Rosa menyakitiku, menampar, dan menghinaku. Agar Al dan Rosa sama sekali nggak menaruh curiga. Bagaimana, Bu, pertemuan tadi dengan Ibu Rosa? Cukup baik, sesuai dengan yang saya harapkan. Rosa dan Al nggak boleh curiga sedikit pun bahwa aku adalah dalang dibalik semua hal buruk yang menimpa keluarga mereka. Aku sengaja tidak memberitahu bahwa Tegar sudah meninggal. Itu agar mereka bisa memikirkan hal lain dan jadi semakin lengah. Karena dengan begitu, aku akan lebih leluasa menghancurkan keluarga ini. Mama di mana sih? Kok lama banget ya? Halo sayang. Halo, Ma. Mama di mana ini sekarang? Mama baik-baik aja kan? Mama sekarang lagi perjalanan ke kantor. Oh, syukurlah. Terus gimana? Tante Rosa gimana? Mama lama banget loh ketemu sama dia. Aku udah mikir yang enggak soalnya. Nggak ada yang perlu dicemaskan sayang. Semuanya baik-baik aja kok. Oke, terus gimana Mas? Semuanya berjalan dengan lancar? Nanti aja ya kita ngobrolnya pas kita ketemuan ya. Ini Mama udah di perjalanan balik kok. Oke. Aku tunggu di kantor ya, Ma. Ya. Hati-hati, Ma. Bye. Oh, jadi itu yang namanya Bu Sekar. Orang yang selama ini selalu muncul dalam bayangan Bu Rosa. Gua disuruh menukar obat Bu Rosa sama Pak Johan. Dan akibatnya Bu Rosa menjadi berhalusinasi hebat. Kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya rencana Pak Johan terhadap Bu Rosa? Kenapa Pak Johan begitu dendam sama Bu Rosa? Apa tujuan Pak Johan sebenarnya sama Bu Rosa? Duh, kenapa ngejengkelin banget ya? Jadi selama ini gue cuma dimanfaatin dalam situasi ini. Tanpa tahu alasannya apa. Tapi mau gimana lagi? Gue gak bisa ngelawan. Kalau gue ngelawan,
Gue nggak bisa bayangin apa yang bakal Pak Johan lakuin buat gue dan juga buat Nina. Itu bikin gue dilema sih. Ra, gue perhatiin lu ngelamun aja sih. Ngapa sih lo? Lu, banyak banget yang dilamunin. Ngapa lu emang? Pengen mudik lu? Elah. Nggak ngelamun. Cuman lagi merenung aja. Bisa aja ngeles lu kayak bajai. Nah, tuh, lah. Perabotan dapur udah pada datang. Mendingan lu bantuin gua daripada lu ngelamun di sini. Ntar aja lah. Udah jangan pakai entar. Biarin Boim tunggu di sini buat jagain pos dia mah. Ayo, Ayo cepetan. Mana ya, Mama belum sampai-sampai juga. Mam? Duh, Mama tuh kemana aja sih, kabarin, kayak aku khawatir tau gak? Mama duduk sini. Masya, Mama kan udah bilang semuanya tuh baik-baik aja. Oke, terus gimana jadi ceritanya tadi? Jadi sandiwara Mama pura-pura baik di depan mereka itu berhasil. Oke, terus? Aldebaran itu orangnya dia sangat bijaksana. Tapi Rosa, dia sangat emosional. Tadi dia marah-marah besar sama Mama. Tunggu sebentar deh. Tadi Mama bilang sama aku katanya semuanya berjalan dengan mulus, baik-baik aja. Tante Rosa marah gimana maksudnya? Marsha, Tante Rosa itu bersikap seperti itu berarti itu menunjukkan kalau dia itu percaya dengan Mama. Dia itu percaya kalau Mama minta maaf, dia percaya kalau Mama menyesali perbuatan Mama dulu. Dan kalau mereka sudah percaya, nantinya dengan akan mudahnya kita bisa menghancurkan mereka. Oh, oke. Aku paham sekarang. Ma, aku kagum banget deh sama Mama. Mama tuh benar-benar serius ngejalanin rencana ini, jadi semuanya berjalan dengan mulus. Ya walaupun aku sebenarnya agak khawatir sih, dan nggak setuju pas Mama mau expose diri Mama. Sayang, jangan khawatir ya. Nggak apa-apa kita harus berkorban sedikit, tapi demi keberhasilan rencana kita nantinya. Ya? Nah sekarang gimana caranya supaya kamu masuk ke dalam lingkungannya Aldebaran? Aku minta maaf sama Mama ya. Aku nggak izin dulu bawa Ibu Sekar ke sini. Sebelumnya aku udah tahu permasalahan antara Mama, Papa, dan Bu Sekar. Makanya aku menghampiri Ibu Sekar, bertemu sama Ibu Sekar di kantornya, dan ngajak ke sini. Tadi juga udah ngobrol banyak. Ya intinya, Bu Sekar udah mau berdamai dengan masa lalu. Dan mudah-mudahan Mama pun juga bisa berdamai dengan masa lalu. Udah nggak usah diungkit-ungkit lagi lah, masalahnya juga udah selesai. Jadi nggak ada beban pikiran lagi. Bu Sekar juga bilang nggak mau mengungkit yang lalu-lalu. Nggak mau berurusan sama masa lalu. Makanya aku minta sama Mama, udah nggak usah diperpanjang ya. Di stop. Mama pun juga nggak usah mikirin yang ke belakang. Sekarang fokus sama kesehatan Mama. Mama sehat. Ya. Udah yang kemarin-kemarin itu udah lewat, Mak. Sekarang mending fokus.